It's me. Get the jet ready. Very good, sir. And pack the jewelry. Selamat datang di Watch Mojo, dan dalam angsuran versus ini, kita akan membandingkan Batman dan Moon Knight yang adalah seorang vigilante. One more word about Moon Knight, and our deal is off. Understood? Kita akan melihat semuanya mulai dari asal-usul mereka, hingga gaya bertarung untuk melihat siapa di antara mereka yang memiliki keunggulan. Dan sementara ada banyak interpretasi dari kedua karakter, kita akan melihat elemen paling konsisten dari sejarah panjang mereka untuk pertarungan ini. Siapa yang kamu dukung saat mereka bertarung dengan cara sangat menegangkan? Beritahu kami di komentar. Ronde 1, asal-usul. Wallace, Joey, I'm fast. That's fine. Just take it easy. Kisah asal Batman sangat terkenal di kalangan penggemar kasual dan hardcore. Ketika Bruce Wayne masih kecil, orang tuanya ditembak di sebuah gang di kota Gotham. Dia menghabiskan tahun-tahun berikutnya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam dan juga merenung. Akhirnya, Bruce bepergian secara ekstensif dan dilatih dalam berbagai disiplin ilmu sehingga dia bisa memerangi kejahatan dan semoga menyelamatkan orang lain di Gotham. What are you seeking? I seek the means to fight injustice. Alasan dia memilih kelelawar untuk persona superhero-nya masih bisa diperdebatkan. Sebuah cerita pada tahun 1956 melihat Bruce mengingat ingatan yang ditekan tentang ayahnya sebagai Batman asli dan menyalin kostumnya. Namun bagian dari ceritanya kemudian diubah. Sekarang sebagian besar diterima bahwa dia memiliki pengalaman yang mengerikan dengan kelelawar dan ingin menanamkan rasa takut yang sama pada musuh-musuhnya. Why bats? Lost the way. That's frightened me. This time my enemy shared my dread. Setelah tumbuh dewasa dengan gangguan identitas disosiatifnya, Spector akhirnya bergabung dengan marinir sebelum melakukan pekerjaan tentara bayaran. Lucky for you, no one knows the maze of tunnels beneath New York better than I do. They've been my base of operations for years. And who exactly are you? Name's Mark Spector. Saat melakukan pekerjaan di Sudan, dia terkejut dengan tindakan kekerasan rekan-rekan tentara bayarannya. Moralnya Spector mendorongnya untuk menyelamatkan putri seorang target dari kematian dan mengambil sikap melawan pertumpahan darah yang tidak perlu. Sayangnya, rekan kerjanya membuatnya tersandung di padang pasir karena upayanya dalam kepahlawanan. And that failure broke him. Taught him a hard lesson. There's no saving anybody but yourself. Heroism and ideals are for fools. Setelah Spector kalah, para pengampat di sana membawanya ke sebuah makam dan meninggalkannya di dekat patung dewa bulan, Khonshu. Dia tiba-tiba hidup kembali dan mengklaim dia telah dipilih untuk memenuhi tujuan baru. Spector kemudian menjuluki dirinya Moon Knight, membalas dendam terhadap tentara bayaran lainnya, dan memulai kehidupan baru memerangi kejahatan. If you could lose someone like that and keep fighting, then so can I. Sementara cerita Batman mudah diingat, kami pikir asal-usul Moon Knight sedikit lebih menarik. Dilema moralnya yang kompleks dan sifat ambigu dari kebangkitannya sangat menarik untuk dilihat. Dan yang terpenting, alasan dia memilih bulan sebagai simbol terintegrasi ke dalam cerita asalnya yang sedikit lebih baik daripada koneksi Bruce Wayne dengan kelelawar. Jadi pemenangnya untuk ronde ini, Moon Knight. What are you doing here? Someone told me you were just a myth. I could leave. Nope, I love myths. Ronde 2, sidekick dan teman. So Batman's got family too. Cute. Dark Knight biasanya tidak harus bekerja sendiri. Dia memiliki salah satu sahabat karib superhero pertama yang diperkenalkan dalam komik ketika dia membawa Dick Grayson, aka Robin, ke dalam timnya. Sementara Batman melihat refleksi dirinya pada rekan akrobatnya yang masih muda dan yatim piatu, teman seperti Alfred Pennyworth yang sangat terpercaya juga mengawasinya. His parents were all the family that boy had. That's why I've decided to take him in, as a foster son, if he'll have me. I was lucky enough to have you to guide me through those dark days, Alfred. The Dark Knight juga terhubung dengan teman kepolisiannya, Komisaris James Gordon di luar Batcave. Akhirnya, putrinya James Gordon, Barbara, juga akan bergabung dengan tim Batman melawan kejahatan. Keempat teman Wayne ini baru permulaan. Setiap tahun, keluarga kelelawar tampaknya tumbuh lebih besar dan besar. Another one? I'll explain later. Sama seperti Batman, Moon Knight memiliki berbagai teman juga. It's gonna take more than us to hold them off. Then it's a good thing I didn't come alone.
Tapi sebenarnya dia nggak punya sidekick yang berdiri di sisinya. Teman lama Spectre John Paul Frenchy, Dukham, berperan sebagai wingman yang cukup literal. Teman ini dengan anggun mengemudikan mooncopter untuk membantu menyediakan perjalanan ke misi dan juga untuk kabur jika dalam bahaya. Di luar misi berbahaya, minat cinta Spectre, Marlene, telah hadir dalam hidupnya juga. Moon Knight juga diketahui mendapatkan informasi dari pemilik restoran NYC bernama Gina Landers dan penduduk lokal Bertrand Crowley. Kadang-kadang Moon Knight juga menghalusinasi teman-temannya untuk membantu dia di tempat-tempat yang sulit. Vigilante bertema bulan ini pasti nggak harus melawan kejahatan sendirian. Without you two, this world would be lost. We didn't do it alone. Meskipun kedua pesaing memiliki sejumlah teman di kedua sisi, tim Batman pasti lebih bertumpuk. Banyaknya keterampilan dan talenta teman-teman Dark Knight kemeja ini pasti membuat dia memenangkan ronde ini. Pemenangnya, Batman. Maybe so, but from here on, it's only family. Ronde 3, Alter Ego. Identitas alter ego Batman cukup terkenal di sekitar Gotham dan di dunia komik juga. And just when you're wondering where to register the China, he forgets your phone number. That's Bruce Wayne's style. Bruce? Kebanyakan orang melihatnya sebagai CEO Wayne Enterprise yang ramah, penyendiri, dan dermawan juga. Tapi kepribadiannya yang ceroboh tidak lebih dari topeng lain yang dia kenakan juga. Di bawah kepribadian publik Bruce yang menarik, dia secara konsisten obsesif dan menarik diri. Dia jarang membiarkan orang luar terlalu dekat dengannya karena dia begitu fokus pada misinya sendiri. Can we make it work this time? I want to say yes, but you know it's going to come down between me and your father. Namun setiap kali Bruce menjalin hubungan yang tulus dengan orang lain, dia menjadi sedikit lebih nyaman menjadi dirinya sendiri. Pelindung Gotham masih berhasil menemukan waktu di mana dia puas menjadi Bruce. I always felt like I'd thrown you a curveball, like you never knew what to do with me because I wasn't in the plan. You are now. I'm changing the plan. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, gangguan kepribadian disosiatif Mark telah menyebabkan dia mengembangkan beberapa identitas alternatif. Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? Dia awalnya adalah Mark Spector, tentara bayaran dan pria militer yang ulung. Tapi dia juga seorang sopir taksi NYC bernama Jack Lockley. Dan apakah kami menyebutkan dia juga memiliki identitas sebagai playboy miliarder bernama Stephen Grant? Real catch you on. You're bloody useless, Stevie. Steven. Spector telah dikenal berganti-ganti antara kepribadian ini dan lebih banyak lagi ketika dia tidak memerangi kejahatan. Dengan mempertahankan banyak nyawa, dia bisa mendapatkan informasi dan akses ke orang yang berbeda. Kita tidak pernah tahu siapa yang diharapkan ketika Moon Knight keluar dari kostumnya. Sangat menarik melihat Bruce Wayne berjuang untuk menjadi orang normal di luar Batcave. Namun keragaman identitas Moon Knight membantu dia menjaga ceritanya tetap segar dan mengejutkan di setiap cerita. Plus identitas Stephen Grant-nya memiliki kolam renang yang mengarah dari luar mansionnya langsung ke kamar tidurnya. Pasti Batman gak punya itu. Pemenang di ronde ini, Moon Knight. I was wrong. We are victorious. Ronde 4, penjahatnya. Strike your colors, Penguin. Oh, we have not yet begun to fight. Attack! Sulit untuk melacak semua penjahat Batman. Dia berurusan dengan penjahat seperti Joker, Riddler, dan Penguin, dan banyak lagi sejak tahun 1960-an. Salah satu hal yang paling menarik tentang penjahat Batman adalah bahwa mereka seringkali merupakan cerminan dari jiwa prajurit berjubah itu sendiri. Potongan kepribadian Batman dicerminkan dan dipersonifikasi sebagai musuh untuk dia lawan. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. You had a bad day once, am I right? Oh, I know I am. Misalnya, sifat kacau Joker bersilang tentang keinginan Batman untuk ketertiban. Kebutuhan kompulsif Catwoman untuk mencuri, untuk mengisi kekosongan saja, menyilangi juga bagaimana karir vigilantenya Batman untuk menangani kesepiannya. You could do anything you wanted. I assumed you did it because you couldn't stop and if you can't control your actions, you're not quite sane. whole. Saat kamu melihat galeri penjahat-penjahatnya, kamu pasti akan menemukan sisi baru kepribadian Batman. Dan itu juga sangat menyenangkan untuk melihat Dark Knight menjatuhkan mereka semua.
Moon Knight memiliki kebun binatang sendiri yang harus dihadapi oleh para penjahat. I will not allow this Spider-Face villain to stand in your way. I, the Moon's Knight of Vengeance, must carry out your luminous will. Mereka mungkin berkisar dari supernatural yang positif hingga manusia biasa. Ketika dia memulai, dia disewa untuk mengalahkan werewolf pada malam hari. Untungnya, Moon Knight memutuskan untuk tidak melakukannya. Moon Knight kurang beruntung dengan sesama tentara bayaran bernama Bushman. Mereka telah menjaga persaingan mereka tetap hidup selama bertahun-tahun dan juga sering bentrok berkali-kali dalam berbagai pertempuran mematikan. Spector juga berhasil mendapatkan sisi buruk Arthur Harrow. It must be very difficult. The voice in your head. Meskipun karakternya berbeda tergantung pada inkarnasinya, pikiran berbahaya penjahat ini biasanya menimbulkan masalah bagi Moon Knight. Harrow hanyalah salah satu dari banyak penjahat eksentrik yang harus dihadapi Moon Knight. There's chaos in you. Kami telah melihat Moon Knight melawan beberapa lawan yang sangat unik. Tapi sulit untuk menyangkal dampak dan lapisan kompleks dari lawan-lawannya Batman. Berkat tulisan yang fantastis, Dark Knight itu pada dasarnya bertarung melawan iblis psikologisnya sendiri setiap kali dia berpatroli. Jadi pemenangnya ronde ini, Batman. I don't know what it was that bent your life out of shape, but maybe I've been there too. Maybe we could work together. I could rehabilitate you. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Ronde 5, gaya dan kemampuan bertarung. Here's your money. Come get it. Karena Batman tidak memiliki kekuatan super, karena itu ia harus mengandalkan kemampuan fisik dan pengetahuan teknologinya sendiri untuk memerangi kejahatan. Dia berlatih secara ekstensif dalam seni bela diri dan persenjataan dengan berbagai master di seluruh dunia. Batman mendukung keterampilan itu dengan kostum yang diperkuat dan juga berbagai gadget dan batarang yang mungkin dia butuhkan dalam pertarungan. Kostumnya seringkali terbuat dari lapisan Kevlar, dirancang sedemikian rupa sehingga target membidik bagian teraman dari kostum kelelawarnya di dada. Might I suggest this one? The headpiece has a bit more padding. Trik pintar ini adalah salah satu dari banyak permainan pikiran mental yang bisa dimainkan Batman untuk membuat musuhnya kehilangan keseimbangan selama pertempuran. I'm betting even now you can feel it. All that strength and genius slipping away just when you need it most. No, no! Kombinasi dari pengalaman bela diri dan peralatannya untuk hampir setiap skenario membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Agak sulit untuk menentukan apakah Moon Knight memiliki kemampuan khusus atau tidak. I know a girl who can speak to squirrels, but your moon power? It's one of the most preposterous things I've ever heard. How does that work? Dia juga memiliki semacam kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Bulan Khonshu. Atau dia hanya berpikir dia memilikinya. Baik dia memiliki kekuatan atau tidak, dia memiliki kekuatan manusia dan persenjataan yang cukup untuk mendukung usahanya. Yes. Run, foul Nightspawn. All bend to the might of the moon who powers the very tides of the sea. Kostum Moon Knight seringkali terbuat dari salah satu logam terkuat di Marvel Universe. Dia juga dilengkapi dengan tongkat, proyektil bulan sabit, dan juga jubah. Aksesori kostum bersifat simbolis estetis dan dapat membantunya meluncur. Berkat pengalaman militer dan senjata khasnya, dia siap menghadapi sebagian besar lawan. Thanks, Moon Knight. I am only doing the moon's will. Of course you are. Kedua pesaing memiliki banyak pengalaman bertarung, gudang senjata yang hebat, dan kostum yang sangat fantastis. Tapi pada akhirnya, kami pikir Batman akan menjadi yang teratas. Bahkan jika Moon Knight memiliki kekuatan super, Dark Knight bertarung dan bahkan mengalahkan makhluk yang jauh lebih kuat dari dia berkali-kali. Dan kemampuan dia untuk memainkan permainan pikiran memungkinkan dia memberinya keunggulan atas Moon Knight di saat yang genting. Pemenangnya, Batman. Dan pemenang dari daftar ini, Batman, dengan selisih tipis 3-2. What the hell are you? I'm Batman. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.